melepaskan jenazah Andre dibawa ke tempat istirahatan yang terakhir. Hari ini kita sama-sama bersyukur atas perkenanan yang telah kita sudah. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan buat kami pada pagi hari ini bersama-sama memberangkatkan jenazah Pak Andre di tempat peristirahatan yang terakhir. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi, kebesaran hanya bagi. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita nyanyikan pujian sebab Dia hidup ada hari esok. Di dalam buku pujian kita halaman 34 nomor 75. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia tak gentar karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia tak gentar karena Putra Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sekali Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia kehidupan yang kekal dijamin oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Saya percaya itu juga berlaku buat almarhum Pak Andre. Dan kita nyanyikan lagu berikut, pujian berikut, Sujud di Altarnya, nomor 70. Suruh
seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di sujud. Mari kita langsung berdiri sekali lagi. Kita persiapkan hati kita menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampun dan bebaskan. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami endapkan hati kami di bawah naungan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur apapun yang sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Oleh karenanya Tuhan, sebentar kami mau mengantarkan jasad almarhum saudara kami Andri Dev Mail ke tempat peristirahatannya dalam pemakaman di tanah Usir. Kami serahkan semua prosesi dalam tangan kuasa-Mu, dan sebelumnya kami mau dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami, dan biarlah semua Tuhan kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana bagi kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Sebentar kita akan mengantar almarhum ke tempat peristirahatannya. Saya tidak berhenti merenungkan. Dari satu sisi memang kekejian. Ya, kita udah lama bergaul. Saya kurang lebih juga hampir 20 tahun kenal dan bersama-sama pelayanan di GKI Beda. Sampai saya sering juga bujuk-bujuk dia supaya punya pacar, supaya menikah. Saya bilang juga, ayo bro, kita sedikit bersolek sedikit yuk, biar kelihatan keren. Saya suka bilang begitu juga. Kalau kami berdua, karena dia orangnya sederhana dan tampil apa adanya, seperti itu. Di
Di satu sisi tentu kita sangat jadi bahkan ketika melayani pun saya lihat profesionalitasnya sangat luar biasa. Bahkan mungkin dia main bassnya itu levelnya itu udah level tinggi di atas teman-teman kita yang lain. Makanya teman-teman kemarin juga berkata, wah kita kehilangan Andre, untuk cari teman pengganti yang baru tidak mudah untuk menyesuaikan dengan tim yang sudah ada. Tapi di sisi yang lain, saya melihat bahwa dia punya prinsip tidak mau repotin. Dan ternyata coba perginya aja udah enak, menurut saya enak sekali. Karena hari Rabu kami masih makan bersama. Yang biasanya dia juga nggak ikut, tapi hari itu dia ikut, bisa senyum dan senang sekali. Dan ternyata itu yang terakhir. Dan sakitnya pun apa kita juga nggak tahu. Karena hari Rabu kita masih sama-sama. Dan betul yang menjadi prinsip dia bahwa nggak ngerepotin. Ya repot sedikit lah ngurus surat kematian aja. Ya. Karena banyak orang hidup, ya saya melayani banyak orang juga. Ada yang bertahun menderita, bahkan harus miliaran uang yang harus dihabiskan. Tapi mereka masih tergumul, masih dalam kecemasan, masih dalam ketakutan. Tapi ada orang yang kita nggak berpikir, jangankan merasakan untuk sampai kok bisa begitu, berpikir aja tidak. Tapi hal itu justru mengejutkan kita. Di sini sebenarnya letaknya bagaimana kita belajar dalam perjalanan hidup ini, bagaimana kita menggenapi tujuan Tuhan dalam menciptakan kita. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Orang Kristen, saya sebagai orang Kristen bakal, dulu saya bukan orang Kristen. Sampai usia 19 tahun saya baru menerima Yesus. 19 sampai 20 ya, baru saya terima Yesus. Sebelumnya perang dulu. Tapi ketika saya masuk dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan semakin mendalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, semakin saya mengerti makna kehidupan. Bahkan hidup di dalam Yesus bukan hanya sekedar mudah-mudahan, tapi ada kepastian. Makanya sampai orang mati pun di dalam Yesus dikatakan berbahagia. Banyak orang menyikapi kata bahagia itu hanya ketika situasi dalam kehidupan kita baik-baik aja. Ketika semua rencana, semua ekspektasi terwujud dengan baik, baru kita merasa diri bahagia. Tapi ketika ekspektasi berlawanan dengan apa yang menjadi realitas dalam kehidupan, kita kadang-kala gak bahagia. Dalam kisah para rasul, Petrus dan Yohanes pernah disidang, lalu kemudian juga dipenjara, lalu kemudian juga disesat. Ketika memberitakan Injil, ketika memberitakan Kristus, mereka menderita sebenarnya. Tapi Alkitab justru mengatakan mereka berbahagia karena layak untuk hal itu. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk bahagia sendiri ternyata, tapi kita dipanggil juga kalau toh ada penderitaan dalam mengikut Kristus, dan penderitaan itu betul-betul karena kita mengikut Kristus, justru itu merupakan sebuah kebahagiaan. Banyak orang
orang salah mencermati makna daripada kata bahagia. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal yang kita buka dulu, firman Tuhan. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Ini penting sekali. Mengapa tulisan itu penting? Hari ini sedang terjadi perdebatan yang luar biasa. Kenapa? Ada apologetika Kristen yang sedang mempertahankan iman kekristenannya. Dan bukan sekedar hanya bicara tanpa bukti, bukannya bicara tanpa fakta. Tapi semua apologet teman-teman kita yang saya ikuti berbicara, semua ada data dan fakta. Lebih-lebih ada manuskrip yang ditinggalkan. Karena dalam perdebatan kadang-kala kita menemukan Tuhan lupa sejarah, Tuhan nggak ngerti silsilah dan sebagainya. Sementara dalam kekristenan itu semua komplit. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Yohanes menulis apa yang diilhamkan Tuhan. Apa yang harus dituliskan? Tuhan ngomong begini, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Tentu Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Berbahagialah orang-orang yang mati dan mati dalam Tuhan Yesus. Sejak kapan? Sekarang ini. Kapan sekarang ini? Sekarang pada waktu surat ini ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Sungguh kata Roh. Ini artinya apa? Sungguh artinya benar-benar sesuatu yang tidak bisa disangka, supaya mereka boleh beristirahat. Kenapa 49 tahun sudah Tuhan jemput duluan, tante? Ya Tuhan yang bicara, ya cukup anakku istirahat. Kita yang masih hidup tinggal tunggu waktu aja kok, kapan panggilan itu datang. Istirahat dari dikatakan jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi apa kata firman yang sudah ditulis ini? Alkitab katakan berbahagia. Berbahagia. Sampai orang mati aja disuruh bahagia. Yang kita yang masih hidup, yang mati juga disuruh bahagia. Kenapa? Karena mati di dalam Kristus. Dalam Kristen itu kita pegang tiga prinsip penting: iman, pengharapan, dan kasih. Iman dalam perjalanan hidup kita, setiap hari kita membutuhkan iman. Maka iman dalam bahasa aslinya itu adalah pistis. Itu menunjukkan sesuatu yang memang enggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Maka setiap kita orang yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Alkitab berkata iman timbul karena mendengar firman, dan firman Kristus. Nah, apa yang ada dalam firman Kristus itu? Dalam firman Kristus ada kuasa. Dalam firman Kristus itu ada petunjuk jalan. Dalam firman Kristus itu ada apa? Ada pesan, ada himbauan, ada teguran, ada penghiburan, dan terlebih-lebih ada kebenaran. Apa kebenarannya? Kebenarannya Kristus telah mati ganti kita. Barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kebenaran. Pengharapan, Andre sudah mendahului kita, tapi ada harapan orang percaya. Suatu saat kita akan dikumpulkan kembali. Alkitab berkata ada harapan orang percaya yang mati dalam Tuhan, karena sama-sama nanti akan dikumpulkan di mana? Di rumah Bapa. Maka Tuhan Yesus
berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Apabila tempat itu sudah selesai, aku datang kembali menjemput engkau, supaya di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 berkata, jangan seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, yang harus terus nangis, yang harus terus bersedih, bahkan kesedihannya itu berlarut-larut. Karena Paulus juga meyakini barang siapa percaya dalam Kristus dan mati dalam Kristus, maka Tuhan berkata orang yang mati itu hari ini juga dikatakan apanya? Rohnya, zoe-nya, hidupnya, kalau orang Nias bilang nosonya, itu sudah bersama dengan Kristus. Dan suatu kali kelak kita yang akan datang ke sana. Maka Daud juga pernah berkata, bukan dia yang akan kembali kepadaku ketika anaknya mati, tapi aku nanti akan menyusul kepada dia. Satu lagi tentang kasih, kita ada semua karena kasih Tuhan. Amin. Maka pengkhotbah berkata, ini ada kaitannya dengan pengkhotbah pasal 7. Kita berkata seperti ini. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Tadi malam dan di sini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak, berapa lama sih parfum kita pakai? 1-2 hari, baunya juga hilang, betul ya? Tapi nama yang harum itu akan dikenang sampai kapan? Ya sampai selama-lamanya. Makanya Tuhan itu luar biasa. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Tadi yang saya sebut pertama untuk melayani Tuhan, yang kedua untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saya banyak membaca para tokoh-tokoh besar dalam Alkitab yang punya nama harum dan itu tidak akan pernah terhapuskan sampai kapanpun. Kita tahu ada Martin Luther, kita tahu ada John Wesley. Tapi banyak orang juga lupa ada tokoh-tokoh wanita juga yang luar biasa. Salah satunya juga Hannah Wesley, mamanya John Wesley, punya anak 19 zaman juga, anak KB. Tapi anak-anaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. John Wesley, Charles Wesley, itu ngarang lagu lebih 2000 lagu pujian. Apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Maka dikatakan di sini nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Hari ini banyak orang Kristen atau kita sekarang sedang hanyut kepada sistem yang dibangun oleh dunia. Sistem itu namanya hedonis, dari zaman dulu juga sudah ada. Yang kedua, materialistis. Om, ketika saya mendengar apa kata Om tadi malam, hati saya tersentuh dan bagaimana belajar hidup dalam kesederhanaan. Bagaimana hidup kita fokus betul-betul menyenangkan Tuhan. Bukan mengejar apa yang kita tinggal, tapi mengejar mahkota yang akan kita raih. Tapi banyak orang sekarang kan membandingkan hidupnya. Lihat dulu tongkrongannya apa, mobilnya apa, rumahnya berapa. Kalau orang Kristen kan nggak ditanya istrinya berapa, nggak boleh poligami kan, walaupun banyak yang ngumpet-ngumpet juga. Tapi dunia sekarang ini sedang membawa kita ke sana. Jor-joran, bersaing. Kenapa? Karena kehilangan esensi. Esensi daripada arti menyenangkan hati Tuhan. Yesus berkata, apa aku rela jadi miskin supaya aku jadi kaya? Jadi kaya bukan uang saja di sini. Itu kaya akan kebajikan. Maka dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan yang terakhir dikatakan, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran.
kematian lebih baik dari hari kelahiran. Waktu lahir kita nggak bawa apa-apa, saudara. Dan waktu lahir kita masih bukan siapa-siapa, betul. Tapi dalam proses perjalanan kehidupan itulah tergantung kita mau mengisi dengan apa perjalanan hidup itu. Sehingga suatu saat ketika kita sudah ada di dalam ini, orang mau ngomong apa di sini, walaupun dia udah ada dengar, tapi ada nilai, ada value yang ditinggalkan, maka dibilang kematian lebih baik. Banyak rahasia yang kita nggak ngerti, tapi ketika coba pasalnya diungkap, Om berkata begini terhadap dia, tidak menampik bahwa manusia tidak ada yang sempurna, nobody perfect. Ketika saya mendengar Om cerita, dia ngerti how, orang Chinese berkata how sama orang Buddhis. Saya juga berkata, benar. Saya lebih tua dari Andre. Pak Om lebih senior saya lagi secara usia. Dan selama ini kami, yaitu tempat nongkrong kami, bisa ngomong secara pribadi apa yang satu di pantry, yang kedua di lantai 4, lantai 4 beli apa? Ya pisang goreng sambal roa lah. Sambil ngobrol-ngobrol. Kalau nggak ketemu BPK ya BPK. Karena dulu pertama mencetuskan, akhirnya dia jadi Bapak RW rukun warga di GKSI. Itu karena diskusi dengan saya Om sebenarnya. Suatu kali kami pergi dan pulang itu mampir ke Andi Warto. Terkenal kan? Jadi hari ini ada AW enggak? Gitu. Makanya dari saat itu ketemulah AW. Saya kerjasama dengan dia diam-diam. Pokoknya, Bung, cari aja. Oh ada Pak, pokoknya beres lah. Dia selalu gitu. Kongsi dengan saya. Ketemulah AW. Nah, setiap saya ngomong AW, dia pikir teman-teman ini AW apa? Pertama kan, dibikin AW ayam fried chicken itu. Bukan, ternyata AW-nya di waktu. Lama-lama karena AW, dia suka bawa RW. Jadi hari ini kantor RW bukan dari itu, kantor RW. Yang terakhir 2 minggu yang lalu ya, karena saya sempat berhenti karena saya bilang enggak, saya berhenti dulu, sudah terlalu kegemukan saya, terlalu makan enak terus nanti kolesterol, saya bilang. Oke, kenapa? Dan kami sering diskusi juga di mana melayani. Dia juga pernah sekolah Alkitab, saya tahu dengan konsep warna kota di Tawanan. Jadi sering juga kita ngobrol-ngobrol ya, walaupun tidak terlalu dalam. Tapi intinya bahwa saya mau katakan, Andre sudah beristirahat. Dan dia sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan, semampu apa yang dia bisa kerjakan untuk memuliakan kita. Saudara, saya ulangi lagi, nama yang harum lebih baik. Ayo, mau mengejar apa sekarang? Semua orang pasti ingin mengejar enak. Saya ketemu seorang muda, apa tujuan hidupmu? Dia bilang muda, kaya raya, bisa keliling dunia, terus berakhir mati masuk surga. Semua orang juga pengen seperti itu. Tapi banyak orang yang terpleset. Hingga akhirnya bukan mengejar Tuhan, tapi mengejar apa yang ditinggalkan, bukan apa yang ada di sono-sono. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Oleh karena itu, Musa dalam Mazmur 90 dia berkata begitu. Itu Mazmurnya Musa. Mazmur 90 berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa agar kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, banyak orang yang
Tapi saya percaya melalui kejadian ini, firman Tuhan juga berkata lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke tempat pesta, karena di rumah duka kita bisa belajar makna hidup yang sesungguhnya. Karena apabila waktunya nanti tiba, kita akan menyongsong kedatangan Tuhan itu dengan senyum, dengan sukacita, karena kita kembali kepada Sang Khalik. Tuhan Yesus memberkati kita Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga, semua seizin-Mu, sepengetahuan-Mu, dan apa yang terjadi pada saudara kami, Andre, Dev, Main, semua ada dalam agenda-Mu. Dan kami percaya hari ini dia sudah beristirahat. Engkau sudah memberi kelegaan. Dan kami berdoa untuk yang ditinggalkan, Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang beri penghiburan. Secara manusia sedih karena harus terpisah. Tapi dalam iman, Andre berbahagia karena mengakhiri pertandingan hidup dengan tetap beriman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Sebentar kami akan hantar jasad ini ke tempat pemakaman di Tanah Kusir. Kami menyerahkan semua prosesi dari tempat ini dalam tangan kuasa-Mu. Oh Tuhan, beri cuaca yang cerah, yang baik, perjalanan juga yang baik. Oh jaga, lindungi, sertai kami, dan kami boleh tiba di tempat pemakaman